Jadi terima kasih. Jadi ihwal untuk saya maju di Konsel ini memang berawal dari diskusi dengan beberapa tokoh. Jadi tidak ada juga pertemuan formal dengan beliau-beliau, hanya sebatas ya diskusi biasa saja. Tetapi dengan melihat momen ini, ya beberapa tokoh masyarakat itu meminta saya untuk memang maju sebagai kontestasi dalam pilkada di Konsel 2024-2029 ini. Jadi dengan niat yang tulus saya nyatakan ya Bismillahirrahmanirrahim, saya maju untuk pilkada Konsel 2024 ini. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Nah ini kalau persiapan saya belum ada persiapan, katakanlah sosialisasi, apalagi memasang baliho, saya belum pada tingkat itu. Tetapi yang ada baru kemarin mungkin sosialisasi menggunakan media-media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Itu saya lihat, saya dapat terima laporan-laporan dari teman-teman, umumnya kalangan muda, anak-anak muda di Muramo Utara itu ternyata saya ramai dibicarakan gitu. Dan kalau informasi, respon tidak terlalu buruk begitu. Artinya mungkin bisa dilanjutkan, dan sepertinya demikian. Dan saya kan mulai langkah pasca Lebaran ini memang untuk membuka komunikasi dan akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan, ya tentu kalau kita mau mencalonkan mesti ada kendaraan. Kalau bukan independen ya mesti, dan memang saya akan memilih untuk kendaraan politik lewat partai politik. Nah, komunikasi informal sudah kita bangun dengan beberapa, tetapi masih sifatnya informal. Dan saya akan lanjutkan, saya akan formalkan, termasuk mendaftar pada beberapa partai yang membuka pendaftaran calon kepala daerah Konsel 2024 ini. Ya. Sambil berjalan mungkin saya akan insya Allah saya tinggal cari waktu, saya akan memasang baliho perdana. Mungkin saya akan memasang di basis saya, dapil 5, dan seterusnya di dapil-dapil yang lain. Partai politik sendiri yang akan ditarget? Yang saya target tentu yang seatnya cukup, pertama seperti Golkar, partai-partai besar dulu. Saya tidak mau langsung ambil pikir, saya mesti ambil yang paling sudah yang sudah cukup kan gitu. Kalau sudah yang cukup bisa kita dapat, kenapa mesti? Karena memang tingkat kesulitannya kan mungkin mengumpul partai-partai yang belum cukup itu kan relatif lebih sulit daripada kalau satu partai mungkin gitu. Saya akan ambil langkah itu pasca Lebaran ini, Pak. Kemudian Pak, ini tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa atas dorongan dari tokoh masyarakat, dari kalangan milenial, motivasi lainnya Pak untuk maju di pilkada nanti ini apa Pak, motivasi yang lainnya Pak selain dorongan dari tokoh masyarakat milenial, apa yang mendasar motivasi? Iya. Jadi yang memotivasi saya untuk maju di pilkada Konsel 2024 dari calon-calon yang ada, yang saya lihat kesemuanya politisi. Yang pertama itu ya memang saya ingin berikan warna bahwa kami birokrat juga ada di sini. Jadi saya sebagai birokrat merasa terpanggil bahwa itu tadi, birokrat untuk pemerintahan pada semua tingkatan, baik di pusat maupun
provinsi maupun kabupaten kota, memang kami figur birokrat sebenarnya mungkin tidak, masyarakat awam itu tidak terlalu eh, apa namanya familiar dengan tata kelola pemerintahan itu sendiri. Bahwa memang dibutuhkan profesionalisme, kompetensi untuk mengelola. Memang kepala daerah itu boleh politisi, tetapi dia butuh ya yang memiliki skill, keahlian di bidang itu. Ya artinya serahkan pada ahlinya. Kalau dalil kalau bicara dalil beda teori. Kalau dalil dari dulu sampai kiamat dunia masih begitu. Serahkan pada ahlinya gitu. Itu mungkin. Jadi baik, artinya saya sekaligus tambahkan bahwa saya sekali lagi orang realistis. Kalau daerah butuhkan saya 02, saya terima. Orang rasional itu saya terima hasil survei nanti. Rujukan kita kan hanya di situ. Kita tidak bisa sholat istihar kemudian mengharap mimpi sebentar malam sampaikan kamu 01 kamu. Kan gitu. Berarti terkait target posisinya nanti ini belum bisa mendapatkan apa 01 atau 02, ini tergantung dari hasil survei nantinya seperti apa. Iya. Tetapi iming-iming saya 01. Iya. Artinya cita-cita saya juga saya mesti 01. Paling kurang ya itu tadi hasil survei nanti kita lihat. Iya. Sejauh ini Pak dari partai apakah sudah ada yang mengambil atau sudah ada yang menjelaskan bergabung di salah satu partai? Jadi secara informal saya dipanggil untuk berkomunikasi. Artinya saya secara informal teman-teman dari Partai Golkar membuka komunikasi untuk saya mungkin bertemu dengan petinggi partai, ya. Demikian juga Nasdem, Pak. Oke. Karena tadi itu yang 1 minggu ini lewat media-media tadi, ternyata ada respon positif gitu. Mungkin kan sekarang ya digitalisasi ini memang ada positifnya juga. Jadi begitu muncul sudah sampai menyebar kemana-mana, dan ternyata ada respon positif dan itu langsung ditanggapi cepat oleh beberapa partai. Mereka ingin saya berkomunikasi. Secara ini yang ada sekarang secara informal. Tapi insya Allah kita akan formalkan. Dan memang saya sasar 2 partai yang cukup ini, Pak. Iya, Nasdem saya tembak dan Golkar. Gitu. Ini Pak, selain relawan dari tim-tim milenial, apakah ada tokoh-tokoh politisi yang di Konsel yang menginginkan beliau menjadi 01. Oke. Iya. Jadi terus terang saja ya, memang saya kan dari keluarga di Moramoraya, termasuk Kolono Laonti kan. Kebetulan juga ya saya termasuk keluarga besar. Tokoh-tokoh meminta saya untuk maju, termasuk kalangan milenial, kalangan muda. Demikian juga dengan saya punya mertua semua yang dari Dapil 1. Andolo Raya, Buke, Tinanggea. Malah tadi saya bilang, dari kemarin Pak, bukan lebaran yang 2 hari sebelum lebaran, sampai saya bilang, kita lebaran lah dulu. Karena terlalu banyaknya telepon Pak. Telepon, WhatsApp, di chat. Habis Pak, betul, hampir saya tidak bisa pergi beli celana untuk itu sambil biar makan sementara bayar zakat Pak. Betul Pak, saya ditelepon. Sebenarnya bagus, artinya ya sebenarnya bukan bangga juga ya, tapi saya pikir ada satu saya terharu. Ternyata hampir 10 tahun saya ke Konken, enggak dilupa saya, gitu. Itu. Di Andolo, Pak, kan saya punya mertua semua. Saya punya istri kan keluarga besar Silonda itu. Betul. Kemudian ini Pak, kan nanti ini dalam pilkada nanti ini
rata-rata yang maju ini adalah protestan politikus yang memang sudah sepak terjangnya mungkin sudah jauh. Kemudian Bapak mendeklarasikan diri dari birokrat untuk siap terjun di kontestasi pilkada ini. Ini bagaimana Pak menanggapi ini Pak? Berhadapan dengan para calon-calon memang semua politikus semua, bagaimana Pak? Apakah tetap percaya diri dan siap fight ke depannya? Iya, jadi makasih. Jadi kalau untuk confident, tentu saya confident, saya percaya diri. Artinya kenapa? Karena berangkat dari niat. Jadi saya tidak tanpa beban begitu. Bilang saya orangnya rasional, kembali tadi itu. Enggak apa-apa mereka contoh seperti tadi itu. Mereka yang posting atau apa, mereka yang komentari. Saya cuma ngikut saja. Ya hanya wait and see. Sambil dengar, lihat mereka apa yang berkembang. Jadi saya tuh biasanya bukan pasrah, tapi saya biasa menyerahkan gitu ya. Biar dia berjalan secara alamiah. Nanti akan tiba pada hasilnya bagaimana nanti kan. Iya. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi saya enggak nothing tulus. Enggak bilang harus. Enggak. Tapi ini tidak terlambat ya Bang. Kan baru ini, sementara yang calon-calon lainnya sudah lebih jauh. Mereka sudah sosialisasi lebih jauh. Iya. Abang yang baru mau mendeklarasikan diri untuk maju. Tidak terlalu terlambat ya. Makanya inilah sebenarnya yang membuat saya terus terang tadi itu tidak minder-minder, tidak rendah diri. Karena tanpa saya belum bergerak, orang sudah bicarakan saya gitu. Mungkin karena melihatlah dari sana itu tidak ada. Artinya saya yang dilihat katakanlah potensial. Dan memang kalau orang mau melihat saya kompeten. Bukan bukan seperti burung nuri saya sebutin. Tapi gitu. Artinya kan saya di pemerintahan, ya mungkin sebentar nanti. Seperti di Konkep kan saya sudah pernah menjadi, tadi saya bilang, saya mulai dari lurah di Kota Kendari, camat di Moramo, sekcam di Moramo 2 tahun, di Moramo Utara camat 8 tahun, saya pernah kepala Badan Bencana Alam tapi tidak terlalu lama. Saya di Dinas Perikanan, Kadis Perikanan Konkep 2 tahun, Kadis Perindakop 2 tahun, asisten bidang pemerintahan dan Kesra 1 tahun, kemudian Kadis Sosial pernah juga 1 tahun, kemudian terakhir saya asisten administrasi umum dan kepegawaian sekarang. Saya biasa biasanya saya Pak, saya tidak terlalu ambisi itu mengelola uang, makanya saya biasa itu Kadis Perindakop waktu itu saya dapat program, tapi saya minta untuk malah ke asisten. Demikian juga ini ada rasa mengelola keuangan ini terlalu berat bagi saya mungkin. Saya masih Kadis Sosial, saya minta di asisten. Beda kan kadang-kadang teman-teman yang lain kan lebih milih untuk menjadi pengguna anggaran, tetapi saya sebenarnya bukan karena saya ada usaha keluarga, bukan karena itu. Memang karena, tapi itu juga saya biasa di asisten seperti kemarin saya di asisten 3 dikasih pelaksana Kadis Perumahan, dikasih pelaksana Sekda juga. Nah, jadi mungkin dia pimpinan melihat bahwa kan biasa pimpinan juga dia tidak mau serahkan itu kalau yang terlalu mau. Sebab dia kasihkan yang tidak mau. Dia kasihkan. Gitu. Kalau komunikasi dengan Nasdem sama Golkar sudah sampai tingkat mana? Itu tadi informal baru di tingkat DPD kabupaten. Baik Nasdem maupun Golkar, saya masih di tingkat kabupaten. Dan memang kita akan sampai ke sana juga karena
biasanya pemutus itu kan ada di DPP. Iya. Insya akan Allah soal juga ke DPP nanti. siap. Karena tentu kita harus pegang rekomendasi. Iya. Rekomendasi partai. Kalau ini Pak, selain partai Nasdem dan Golkar, apakah ada partai-partai lain yang melakukan komunikasi? Komunikasi baru dengan PDIP. Kalau yang belum satu fraksi kan, baru dengan PDIP. Tapi informal juga, informal. Jadi belum formal. Ini masih berapa lama Bapak sebagai seorang ASN? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi saya masih untuk kalau saya tetap di eselon 2 saya bisa pensiun 60 tahun, itu masih kurang lebih 7 tahun lagi. Ya. Ya sekarang umur 52. Jadi begini, apakah ini tidak terlalu dini Bapak untuk maju sebagai calon bupati ataupun calon wakil bupati terkait masalah survei nanti ke depan? Nah, Bapak kan masih 7 tahun jabat sebagai ASN, kemungkinan masih ada jabatan-jabatan tinggi, kemungkinan sekda. Dan pertanyaan terakhir juga Pak, apakah dengan pernyataan sikap Bapak ini maju sebagai calon bupati menandakan Bapak akan mundur sebagai ASN ke depannya atau hanya sekedar cuti? Seperti itu. Oke, siap. Yang pertama, pertanyaan pertama, jadi kalau ditanya mengenai apakah tidak terlalu dini saya mencalonkan, jadi saya saat ini, Dinda, merasa bahwa ketika saya mungkin sudah pensiun baru saya akan mencalonkan, sebenarnya relatif hampir bukannya apa, artinya saya mau katakan saya langsung bahwa usia ini segini ini dengan usia dan pengalaman ber-ASN, saya pikir saat ini yang paling tepat untuk mengabdikan diri di usia-usia yang relatif saya kira matang dari sisi kedewasaan juga dengan kemampuan kerja, ini sangat produktif sekali saya pikir. Saya masih bisa bekerja untuk rakyat dan daerah di Konawe Selatan. Itu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai saya mesti mundur, ya saya kira ketentuannya itu jelas. Sebagai seorang ketika calon berdasarkan PKPU mungkin itu memang harus sudah menyatakan mundur dari ASN, dan saya siap mengikuti itu insya Allah. Berapa tahun nggak Bang di ASN? Saya bagus. Saya diangkat pegawai, SK pegawai saya itu tanggal 1 April 1994. Berarti April 2024 masa kerja saya 30 tahun. Saya berangkat dari staf Pak, dari staf kantor gubernur, kemudian jadi lurah, 5 tahun di 2 kelurahan, Lurah Rahanduna. Rahanduna sekarang Pak sudah terpecah 2, Rahanduna dan Gunung Batu. Kemudian di Anggoe 1 tahun, kemudian saya hijrah ke Komsel tahun 2004 sampai 2005, itu saya Kasubag pemerintahan desa yang menangani masalah pemilihan desa. Kemudian 2005 sampai 2007 saya Sekcam Moramo Induk. Kemudian Mekar, Kecamatan Moramo Utara tahun 2007 saya dilantik sebagai PLT Camat di Moramo Utara, dan definitif 2008 sampai 2014. 2014 Camat Moramo Utara, kemudian saya hijrah ke Konkep. Di Konkep kemudian saya pertama menjadi Kepala Badan Bencana Alam, kemudian seterusnya asisten 1, kemudian Kadis Perikanan, Kadis Perindako, kemudian Kadis Sosial, kemudian terakhir asisten administrasi umum dan kepegawaian.
Jadi Bang, kalau untuk saat ini apa Bang ya jabatan sekarang? Itu asisten. Asisten ya? Iya. Asisten administrasi umum dan kepegawaian. Iya. Bang, Jadi menangani. Anda kan maju 01. Iya. Artinya kan untuk maju salah satu kesembuhan. Iya. Kriteria untuk kesembuhannya Abang sendiri seperti apa? Kalau kriteria untuk saya maju sebagai 01 maupun 02, saya sebenarnya ingin yang pertama itu keharmonisan. Ya. Kalau saya sebagai 01 maupun 02, keharmonisan, saya pikir dengan keharmonisan itu kan bisa menjamin kita bisa bekerja untuk rakyat. Ya. Beda kalau tidak nyaman, ada konflik atau gesekan antara 01 dan 02, dan ini memang harus dijaga karena memang kejadian-kejadian sama ya yang bukan cuma di satu tempat, tapi secara umum Pak, biasanya kan gitu. Ini kan fenomena. Jadi itu. Jadi memang saya berpikir memang harus keharmonisan untuk kita bisa bekerja. Satu rumah tangga tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yang menjadi tujuan rumah tangga itu kalau dalam rumah tangga itu kan hanya konflik itu. Nah, spesifik kalau saya sebagai bupati, ya tentu saya pilih yang tadi itu, yang bisa memberikan keseimbangan kemudian saling mengisi. Saya mungkin bisa partner dengan politisi, ya tentu dengan kewenangan yang ada. Ya jelas kalau di daerah itu ya tidak ada dua matahari, cuma satu matahari. Nah itu. Kalau saya 02, bupati adalah pimpinan saya. Dengan kompetensi dan kemampuan yang saya miliki, saya akan berikan kepada Pak Bupati. Keputusan untuk pengambilan kebijakan ada sama Pak Bupati. Itu sekali lagi, tidak ada dua matahari. Insya Allah saya sebagai birokrat, orang biasa kerja, tahu diri lah. Kalau saya 02, Bupati adalah pimpinan saya. Saya hanya bisa memberikan telaah, masukan, keputusan ada sama beliau. Kalau saya 02. Itu. Murni untuk mengabdi Bang. Murni, insya Allah. Dengan niat murni untuk mengabdi. Tagline saya, ya kita ikuti saja yang ada ditulis itu. Bersama membangun Konsel. Iya. Oh, kemudian apa lagi tadi itu? Ada motonya jam. Ya. Jujur, amanah, dan merakyat. Jadi kalau jujur itu akan sesuainya perkataan dan perbuatan, insya Allah. Dan kalau kita masukkan dalam pemerintahan itu yang disebut integritas. Nah itu kenapa kita pilih. Saya juga setelah ngedit itu rubah dari jelas menjadi apa namanya jujur. Nah, itu saya pikir kata yang betul. Kemudian yang kedua amanah. Jadi apa yang dititipkan kepada saya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rakyat, insya Allah saya jadi bupati atau wakil bupati, apa yang dititipkan tidak akan saya khianati. Saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada saya, insya Allah. Kemudian yang ketiga merakyat, ya memang meskipun saya dari orang tua juga memang mantan camat beberapa kali di kota Camat Ranome itu juga bapak saya pernah, tetapi artinya saya juga relatif ditempa. Artinya saya juga pernah tinggal sama paman, kemudian bersekolah, kemudian ya manis pahitnya hidup juga, insya Allah. Sampai saya menjadi ASN dan menjadi pelayan masyarakat, saya bisa memahami sesungguhnya apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
saya sudah bisa bisa melihat itu karena memang saya pernah, ya saya sampai saat ini pun masih menjadi pelayan, kira-kira begitu. Kita lahir di mana Bang? Saya lahir di Kendari, kemudian besar dan tumbuh sampai jadi camat di Moramon. Lahir memang di Kendari saya. Ya, bapak saya waktu itu jadi camat di Ranum itu, tapi kami tinggal di Kendari. Habis itu ya bapak saya itu 2 kali camat di kota. Tapi pernah camat Ranum itu tahun kelahiran saya juga beliau sudah jadi camat Ranum itu.